wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang wudhu. Oke, tapi sebelum membahas tentang wudhu, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Iin Jamilah. Hadir, Bu. Oke. Iin masih ingat gak pelajaran minggu kemarin? Terharam, Bu. Iya, pinter. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Toharoh itu apa sih? Bersuci. Toharoh itu bersuci. Toharoh itu ada apa aja? Bersuci. Pinter. Bersih atau bersuci? Suci dari apa sih? Hadas. Dari hadas. Hadas yang mana? Hadas kecil dan hadas besar. Oke, hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas ini kan ada dua. Iin tahu nggak cara membersihkan hadas kecil itu seperti apa? Ada yang harus mandi, ada juga yang berwudu. Pinter. Nah, buat minggu kali ini kita membahas tentang wudhu. Udah tahu belum wudhu itu apa? Wudu itu membersihkan dari hadas kecil. Pinter. Wudhu itu membersihkan dari hadas kecil. Nah, terus wudhu ini kira-kira dilakukannya untuk apa sih berwudhu itu? Cara membersihkan hadas kecil itu kita bisa lakukan dengan cara berwudhu. Sebelumnya tak pernah dengar nggak wudhu itu apa? Pernah apa itu? Wudu itu kita membersihkan tangan, Diri kita dari hadas kecil. Dan biasanya wudhu itu dilakukan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu kita harus wajib berwudhu. Karena apa? Karena ketika kita wudhu berarti kita menyucikan diri dan baru boleh sholat. Jadi syarat sholat itu yaitu suci ya. Lalu selanjutnya, tahu nggak arti wudhu itu apa? Enggak, Bu. Ini ya, wudhu itu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh. Jadi anggota tubuh Iin itu dibersihkan sebelum sholat dan itu tuh dinamakannya wudhu. Lalu tujuannya itu selain membersihkan diri dari hadas kecil, wudhu juga menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Yaitu yang tadi Ibu bilang, sebelum sholat kita itu harus wudhu dulu. Sebelum ngaji kita harus berwudhu. Pinter. Lalu selanjutnya, selain untuk sholat, kira-kira bisa nggak kita melakukan wudhu? Bisa. Kenapa kita boleh melakukan wudhu selain sholat? Agar kita tetap suci. Pinter. Agar menjaga kebersihan dan kesucian. Selanjutnya, syarat sah wudhu. Tulis ya. Syarat sah wudhu itu ada 4 ya. Di sini Ibu sudah membuat PPT buat ini, lihat ya. Syarat sah wudhu. Tulis nomor 1. Syarat sah wudhu itu beragama Islam. Tahu nggak kenapa harus beragama Islam? Karena kan orang Kristen nggak mungkin berwudu, Bu. Iya, bisa saja berwudu, tapi tetap saja wudunya tidak diterima. Karena kalau syarat sah wudhu itu harus beragama Islam. Lalu yang kedua, mumayyiz. Tahu nggak mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu apa sih, Bu? Mumayyiz itu yaitu bisa membedakan antara yang batil dan yang benar. Jadi kalau sesudah masuk usia balik, itu bisa dikatakan mumayyiz ya. Lalu ketiga, suci dari haid dan nifas.
Jadi ketika perempuan sedang haid atau di masa nifas, perempuan itu wudhunya nggak bakal diterima dan nggak bakal sah karena dalam keadaan tidak suci. Tahu nggak nifas itu apa? Nggak. Nifas itu terjadi setelah perempuan itu melahirkan lalu mengeluarkan darah selama 40 hari. Nah, itu disebut masa nifas untuk pembersihan diri ya sesudah hamil. Lalu keempat, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Tahu nggak air apa aja yang suci dan menyucikan? Air sumur, Air sumur. hujan, Pinter, air air hujan apa lagi? laut, Terus kira-kira air salju suci atau enggak? suci. Suci. Kalau air kopi? Enggak. Enggak. Berarti air Itu kopi? enaknya diminum. Oh gitu. Air kopi bisa nggak dijadikan? Enggak. Karena apa? Karena mengandung kopi. Iya. Jadi sesuatu yang mengandung kopi kayak sirup itu nggak bisa dijadikan buat wudhu ya. Itu airnya emang suci tapi nggak Sudah bisa dijadikan terkontaminasi. wudhu ya, karena sudah tercampur bahan lain. Lalu yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kira apa sih benda yang menghalangi masuknya air ke kulit kira-kira? Kutek, Bu. Kutek. Pinterin suka pakai kutek? Suka. Suka. Nah, kalau ingin pakai kutek itu wudhunya nggak sah. Jadi kalau mau wudhunya sah, kuteknya harus dihapus dulu ya. Jadi kuku kita itu harus bersih, baru air itu bisa masuk ke dalam kulit, baru wudhunya sah. Kalau kita nggak pakai kutek, atau kalau mau wudhu kuteknya harus dihapus dulu. Kalau mau pakai kutek kalau lagi haid aja ya, jadi nggak menghalangi pas wudhu. Selanjutnya rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Kesatu yaitu niat. Gimana sih niatnya? Apakah kita cuma di dalam hati aja, ya Allah aku mau wudhu, itu kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi niat itu nggak selalu harus pakai bahasa Arab ya. Menggunakan bahasa kita sehari-hari juga bisa. Yang penting kitanya ingin melakukan hal tersebut. Itu bisa disebut dengan niat. Yang kedua yaitu membasuh wajah atau muka. Membasuh mukanya itu nggak cuma gini aja, tapi harus dari ini ujung rambut sini sampai ke bagian sini ya. Semuanya harus terkena. Lalu membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, cara membasuh kedua tangan hingga siku ini tuh gak cuman gini. Ini tuh ada contoh yang salah. Jadi yang benar itu dari atas ke bawah gini ya. Terus sama Tiin digosok aja, coba praktikan. Nah gitu, harus dari atas ke bawah sampai siku. Selanjutnya yang kiri. Ini dibasuh sebanyak 3 kali. Terus mengusap kepala. Nah kalau laki-laki mengusap kepalanya itu dari depan hingga ke belakang di ini ya, jadi kita ke belakang terus dimajuri ke depan. Kalau perempuan itu cukup 3 helai rambut aja. Lalu selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi nggak cuman digini-gini aja, tapi harus digosok dengan selesai jadinya juga ya. Lalu keenam yaitu tertib atau berurutan. Jadi nggak bisa ngacak nih dari kepala ke kaki, terus ke tangan, terus ke kuping, ke rambut. Nggak bisa kayak gitu, oke? Jadi harus berurutan. Selanjutnya sunnah wudhu. Tahu nggak sunnah wudhu itu ada berapa? Sunnah wudhu. Nggak tahu, Bu. Sunnah wudhu itu ada 10. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua bersiwak. Tahu nggak bersiwak kayak gimana? Nggak tahu, Bu. Bersiwak itu menggunakan siwak terus membersihkan gigi. Jadi gigi kita itu nggak bau, nggak kotor. Jadi sebelum sholat sunnahnya itu bersiwak. Lalu ketiga membasuh kedua telapak tangan dan berkumur-kumur. Kelima yaitu membersihkan kedua lubang hidung. Jadi siapa tahu ada debu yang masuk, itu udah bersih terlebih dahulu ya. Lalu keenam menyapu seluruh kepala nih, seperti yang bilang tadi untuk laki-laki. Jadi yaitu mengusap telinga, tapi nggak hanya diusap, harus dibersihkan juga ya. Lalu kedelapan semuanya dibasuh diulang 3 kali. Jadi nggak cuman ini sekali-sekali enggak, tapi semuanya harus dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau 2 kali boleh nggak? Kalau 2 kali nggak boleh, harus 3 ya. Karena sunahnya seperti itu. Serius? Ya. Beneran? Iya, harus 3 kali. Kecuali kalau kayak susah air ya, susah air juga kan. Kalau pakai debu 3 kali juga. Bukannya sunahnya 3 kali? Iya, sunahnya 3 kali. Tapi kan gimana mazhab?
Oke, lanjut. Kesembilan yaitu membasuh anggota badan yang kanan terlebih dahulu. Jadi jangan yang kiri terlebih dahulu. Sebaiknya itu yang kanan. Dan 10 yaitu berdoa sesudah wudhu. Oke, sekarang ibu praktekkan ya. Iim ikuti ya. Kita baca niatnya dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a Nawaitu doa lirafil hadatil hadasi asgori asgori fadu lillahi ta'ala. Fadlillahi ta'ala. Amin. Lalu kita membasuh kedua telapak tangan. Lalu sesudah itu membasuh mulut. Berapa kali semuanya? 3 kali. Lalu membasuh kedua lubang hidung. Lalu setelah itu muka, pinter. Terus tangan kanan, tangan kiri, dan mengusap rambut. Terus mengusap daun telinga dan membasuh kaki kanan dan kaki kiri hingga ke mata kaki. Ya benerin. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki ya. Jangan lupa sela-sela kakinya juga. Soalnya terkadang di sela-sela kaki itu kotor, tapi kita tuh kurang peduli terhadap hal itu. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah wuduin. Udah tahu belum doa sesudah wudunya bagaimana? Belum, Bu. Oke, sekarang kita bacakan bersama-sama ya. Ikuti ibu dulu, baru Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa lahu la syarikalah wahdahu la syarika wa lah. asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni minat tawabina minat tawabina waj'alni waj'alni minal mutatahhirin minal mutatahhirin waj'alni waj'alni min ibadika min sholihin. ibadika sholihin. Amin. Nah, setelah itu baru wudunya Sah. dibilang sah. Oke. Kita tadi membahas tentang wudu. Sekarang Iin kan udah tahu nih wudu itu harus seperti apa. Kira-kira bakal Iin praktikkan nggak di kehidupan sehari-hari? Iya, Bu. Oke. Nanti kalau belum hafal, dibaca lagi di bukunya ya, terus dihafalkan dan digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang pelajaran sudah selesai. Kita ice breaking dulu nih, tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangatnya gimana? Iya, Bu. Oke, tepuk semangat. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat semangat semangat. Oke. Sekarang sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu ya. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau. Amin. Oke. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.